Halo Mas dan Mbak Bre, selamat datang kembali di cerita misteri malam ini. Cerita yang akan menemani malam teman-teman semuanya. Jangan lupa matikan lampu kamar teman-teman dan keraskan volume HP semuanya. Begini ceritanya. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Saat itu, aku berada di dalam mobil bersama dengan teman dekatku. Sebut saja dia bernama Lucy. Seharian tadi, aku menghabiskan waktuku bersama Lucy jalan-jalan di kota Semarang. Hingga tak terasa malam telah tiba. Kini saatnya aku mengantarkan Lucy pulang ke rumahnya di daerah Ungaran. Jarak antara Semarang ke Ungaran lumayan jauh. Malam itu jalanan ke Ungaran sepi. Hanya beberapa motor dan mobil yang berseliweran. Untuk mengurangi rasa sepi, aku pun menyalakan tap mobilku dengan volume yang cukup kencang. Setengah jam kemudian, aku melewati jalanan persawahan yang sepi. Sayup-sayup, aku mendengar suara gamelan dan orang yang sedang menyinden. Semakin lama, suara gamelan tersebut semakin keras aku dengar. Padahal volume tape sengaja aku putar kencang, hampir maksimal. Lus, kayaknya ada yang lagi punya hajatan ya? Tanyaku pada Lucy. Tetapi anehnya, Lucy yang sedari tadi duduk di sampingku sambil bernyanyi mengikuti suara tap mobil tiba-tiba diam. Tidak merespon pertanyaanku sama sekali. Aku mencoba mengulangi pertanyaanku pada Lucy. Lus, dengar suara gamelan itu enggak? Tanyaku lagi. Tak ada jawaban dari Lucy. Aku mencoba menengok ke arah Lucy. Ya ampun, ternyata Lucy sudah tidur dengan pulas. Ya ampun, ternyata Lucy sudah tidur dengan pulas. Mungkin kecapean karena seharian kita jalan-jalan. Tiba-tiba saat aku membalikkan mukaku ke arah depan, spontan aku langsung menginjak pedal rem. Hampir saja aku menabrak seorang perempuan yang tiba-tiba melintas di depanku. Perempuan dengan baju sinden lengkap dengan selendang merah. Sekilas sinden perempuan itu menengok ke arahku dengan wajah yang pucat pucit pasi, meskipun make up-nya terlihat tebal. Pada saat bersamaan, Lucy kaget dan terbangun dari tidurnya. Ada apa, Mas? Kok berhenti mendadak? Tanyanya kepadaku. Aduh, hampir saja aku menabraknya. Hah? Siapa, Mas? Gak ada siapa-siapa loh ya, kata Lucy. Itu sinden. Hah? Kok hilang ya? Aku bertanya keheranan. Kemana sosok sinden tadi yang hampir aku tabrak? Sejenak aku terdiam terpaku dalam lamunan.
Suara Lucy pun akhirnya menyadarkanku dari lamunan. Kemudian aku menceritakan suara gamelan dan sinden yang sedari tadi aku dengar dalam perjalanan. "Ah, masa sih mas? Di sini nggak ada kampung loh. Mana ada orang ngadain hajatan di sini. Tuh, di depan sana baru ada perkampungan. Lagi pula ini kan sudah tengah malam. Mana mungkin ada orang hajatan di malam gelap seperti ini," ujar Lucy sambil mengajakku melanjutkan perjalanan. Aneh, gumamku dalam hati sambil melanjutkan perjalananku menuju ke rumah Lucy. Aku masih tidak habis pikir. Siapa sosok sinden tadi yang tiba-tiba menyeberang di depanku? Wajahnya putih pucat pasi. Hingga saat ini, aku pun masih keheranan. Sosok tadi itu manusia atau makhluk jadi-jadian. Hingga akhirnya malam itu aku memutuskan untuk bermalam di rumah Lucy. Orang tua Lucy menyarankanku untuk bermalam dulu di sini. Sepertinya orang tua Lucy mengetahui kejadian yang aku alami tadi di jalan. Padahal aku sama sekali tidak bercerita tentang kejadian itu kepada orang tua Lucy. Hingga akhirnya keesokan paginya aku pulang ke kotaku. Aku melewati jalan yang tadi malam aku lewati. Dan yang benar saja, jalan itu hanya hamparan sawah yang sangat luas. Terkadang ada perkebunan masyarakat di situ, tapi sama sekali tidak ada perkampungan ataupun sebuah perkumpulan di jalan itu. Jalan itu benar-benar lenggang, tak ada tanda kehidupan sama sekali. Apalagi di malam hari. Tiba-tiba bulu kudukku pun berdiri, dan aku tak habis pikir dengan kejadian yang aku alami tadi malam. Untung saja aku memutuskan untuk bermalam di rumah Lucy. Aku tak bisa membayangkan bila semalam aku pulang sendirian melewati jalanan ini. Bisa-bisa aku pingsan di tengah jalan, atau kejadian yang lebih buruk menimpaku. Untuk teman-teman semuanya yang sering berpergian di malam hari, bahkan yang sering berpergian di malam hari hanya seorang diri, aku harap kalian semua lebih waspada. Bukan hanya kejahatan dari sosok yang bernyawa, bisa saja sosok dari dimensi lain ikut menjahili teman-teman. Jika hanya dijahili, mungkin tidak seberapa. Tapi parahnya, bila sosok itu mengganggu teman-teman hingga ke rumah atau bahkan terus mengikuti teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, yang jelas akan sangat mengganggu aktivitas teman-teman semuanya. Maka dari itu, jangan lupa berdoa
sebelum memulai perjalanan. Dan pastikan di bangku sebelah teman-teman, ataupun bangku belakang teman-teman, ataupun jok belakang teman-teman, itu benar-benar kosong. Tak ada sosok dari dimensi lain yang mengikuti atau membonceng teman-teman semuanya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan juga gangguan dari para makhluk yang tak kasat mata. Salam ketakutan. Ketakutan yang akan menemani malam teman-teman semuanya. Ketakutan yang akan merangkul teman-teman sebelum memutuskan memejamkan mata di malam ini. Tetap waspada dan selalu lihat sekeliling teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya.